Nah, kita lanjutkan adik kami semua. Selanjutnya yang mau kita lihat ini adalah tahapan-tahapan pembelahan sel secara mitosis. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa fase pembelahan sel itu disingkat namanya tahapannya adalah ikmat. Yang dikatakan dia punya tahapan interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase, gitu ya. Nah, kita lihat proses-prosesnya. Yang pertama namanya interfase. Sebenarnya interfase ini bukanlah fase pembelahan sel. Kenapa? Karena struktur kromosomnya, perubahan sel itu tidak nampak ya. Tidak ada perubahan. Disebut dia fase istirahat. Tapi karena dikatakan dia fase istirahat, bukan berarti tidak ada metabolisme pada interfase. Waktu dia istirahat, sebenarnya dia mengumpulkan energi sampai cukup. Setelah cukup energinya, baru energi itu digunakan untuk pembelahan sel. Ya, untuk reproduksi selnya. Jadi yang pertama di sini adalah fase istirahat disebut. Bukan fase pembelahan sel. Nah, karena nggak ada perubahan struktur selnya. Yang kedua dari kami semua, pada interfase ini itu dikatakan terjadi namanya replikasi DNA, memperbanyak DNA, ya, berproduksi DNA-nya. Selanjutnya namanya adalah pengumpulan energi, dikumpulkannya energi sampai cukup energi sel itu. Setelah cukup baru dikatakan dia masuk ke fase pembelahan. Nah, fase pembelahan sel yang pertama namanya P. P itu artinya profasi. Inilah awal pembelahan sel. Tengok di sini perubahannya. Pertama ini namanya dinding inti. Dinding inti mulai lenyap dan akhirnya adalah lenyap. Ya, jadi kalau lenyapnya dinding inti pada profasi. Yang kedua, ini inti. Di dalam inti ini ada namanya anak inti lagi. Anak inti itu namanya adalah nukleolus. Kalau inti namanya nukleus, kalau anak inti namanya nukleolus. Dan pada profase, anak intinya pun lenyap. Jadi lenyapnya dinding inti sama dengan anak inti itu pada profase. Ya, yang kedua dikatakan selanjutnya, nanti ada kami semua di sini kromatin. Ini benang-benang kromatin memendek ya, menebal. Maka menjadi kromosom. Kromosom ini mengganda dia mengganda. Ini semua ya, jadi mengganda. Itu namanya kromatid atau kromatida. Jadi perubahan daripada benang-benang kromatin menjadi kromosom, menjadi kromatida itu terjadi namanya pada profase. Gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah ya, ini pada profase muncul benang-benang spidal. Ini benang-benangnya. Nampak dari gambar ya. Satu lagi dikatakan energi dan waktu yang digunakan itu paling besar. Jadi pada profase ini, pada dibandingkan fase-fase lain pembelahan sel, maka profase ini menggunakan energi paling banyak dibandingkan metafase, anafase, dan telofase. Dan juga pada profase ini menggunakan waktu yang paling lama dibandingkan dengan fase-fase yang lainnya. Makanya dikatakan di sini energi dan waktunya adalah yang paling besar. Waktu paling lama, energinya paling banyak. Nah, selanjutnya dikatakan fase berikutnya namanya metafase. Meta itu peralihan. Di tengah-tengah, tengok ini ya, di tengah-tengah. Jadi ini namanya adalah saat perhitungan jumlah kromosom. Jadi dikatakan dia kromatida tadi sudah berbaris di bidang tengah ini, namanya bidang tengah ini itu namanya ekuator. Ya, dan pada saat inilah kromosom terlihat dengan jelas. Makanya kalau melihat kromosom yang paling jelas pada fase-fase pembelahan sel, waktunya di bidang ekuator, itulah namanya pada metafase. Dan adik-adik semua, energi yang digunakan itu paling sedikit, ya, paling sedikit daripada fase-fase lainnya. Nah, selanjutnya adalah pada anafase. Anafase ini kalau kita lihat dari kami semua, ini kromatidnya sudah terbagi dua. Ya, sentromernya pun sudah terbagi dua. Ini dia sentromer, ya, yang membagi kromosom menjadi dua, gitu ya. Nah, jadi sudah terpisah dan menuju ke kutub masing-masing. Nah, ya. Kemudian pada waktu anafase ini, inilah menggunakan waktu yang paling sedikit daripada fase-fase lainnya. Dan yang terakhir namanya adalah telofase. Telofase itu terjadi namanya sitokinesis, pembelahan sitoplasma. Cairannya membelah, kan di sini ya. Cairannya membelah dan akhirnya menjadi dua sel baru. Ya, perubahannya kebalikannya. Kromatida tadi berubah lagi jadi kromosom, berubah lagi jadi benang-benang kromatin. Terbentuklah dikatakan dia dua sel baru. Ya, nah ada di semua. Dari keterangan ini kita sudah bisa jawab beberapa soal latihan kita yang sudah ada diberikan
yang dibagikan kepada kalian semua. Misalnya nomor 1, ya, peristiwa yang terjadi selama periode G1 interfase adalah, tengok di sini G1. G1 ini itu adalah proses daripada transkripsi, kan gitu ya. Jadi kalau dikatakan dia transkripsi, berarti dikatakan apa itu transkripsi? Ya, transkripsi itu berarti jawabnya tengok saja di option itu yang ada transkripsi. Ya, jadi di situ jawabnya sudah nampak ya. Transkripsi, ada namanya replikasi DNA, itu kan kalau dikatakan dia G1 itu hanya namanya transkripsi. Jadi namanya adalah bola jawabnya di situ, ya. Nah, terus yang kedua, ya, itu pembelahan sel yang tidak disertai dengan fase-fase pembelahan disebut, katanya pembelahan sel yang tidak disertai fase-fase pembelahan. Maka disebut namanya adalah tidak punya tahapan atau nama lainnya adalah amitosis. Kan gitu ya. Jadi nampak kalau nggak punya tahapan berarti dikatakan dia bersifat amitosis, ya. Jadi amitosis di situ ayat A jawabnya, ya. Kemudian ada di kami semua, ya. Kalau yang nomor 3, fase metafase pembelahan mitosis memiliki ciri-ciri khas yaitu metafase. Ya di sini metafase. Ya. Jadi kalau disebut di situ kromosom tersebar di bidang ekuator. Itu udah jawabnya deh. Nah, ya, di bidang ekuator. Jadi nampak itu nomor 3 jawabnya adalah B, kromosom tersebar di bidang ekuator. Gitu ya. Terus nomor 4, dalam siklus sel benang kromosom tidak ditemukan. Tengok ya. Kalau dikatakan siklus daripada sel, tengok kromosom. Kromosom itu terbentuk setelah benang-benang kromatin berubah jadi kromosom. Maka di fase mana tidak terbentuk kromosom yang nggak berubah, itu pada saat namanya adalah interfase. Kenapa fase istirahat tidak ada perubahan daripada selnya, gitu ya? Jadi interfase jawabnya. Nomor 4 itu entok. Kemudian adalah nomor 5. Ya pada saat sel membelah fase yang memerlukan waktu terbanyak. Jadi tengok waktu terbanyak dari fase-fase ini. Berarti waktu terbanyak adalah ini. Berarti jawabnya adalah profase. Itu ya. Nah, adik-adik kami semua, yang nomor 6 juga, sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma pada mitosis. Proses tersebut terjadi kalau dikatakan sitokinesis itu berarti adalah pada anafase, gitu ya. Kemudian kita lihat nomor ya, itu bersama semua. Nomor 9, ya pada pembelahan mitosis, pemisahan kromatid dari sentromer kan di sini. Pemisahan ini ada kami semua, mana dia? Ya, jadi ini dari sentromer berarti itu dikatakan pada anafase. Jadi sudah terpisah dan menuju ke kutub masing-masing. Ya, nah nomor 10, beberapa pernyataan berikut adalah ya. 1 itu terjadi pada sel tubuh, berarti mitosis. Terjadi pada gametogenesis, nomor 2, berarti ya meiosis. Nomor 3, sifat sel anak sama dengan sel induk, berarti mitosis. Sifat sel anak tidak sama dengan sifat sel induk, ya. Nomor 5, pembelahan sel berlangsung 1 kali. Baru yang nomor 6 berlangsung 2 kali. Katanya di sini, mana yang mitosis? 1 terjadi pada sel tubuh, benar. Kalau ada nomor 1 benar. 2 salah. Nomor 3 sel anak sama dengan ya sel induk, benar. Berarti 1 dan 3 itu adalah benar. Berarti 1, 3, 1, 3. Berarti jawabnya adalah 1, 3 dan 5, gitu ya, karena 1 kali. Jadi 1, 3 dan 5 jawabnya D. Nah, adik-adik semua, sekali lagi, kalau kita sudah kuasai ini, maka dikatakan soal-soal daripada fase-fase pembelahan sel ini secara mitosis pasti bisa kita kuasai. Nah, ini sekedar mereview kembali ya, supaya kamu ingat kembali ya dari yang sudah kita pelajari. Makanya waktu kita ini singkat kita buat supaya kamu bisa ingat kembali saja. Ya, kecuali memang pertemuan pertama belum pernah kamu apa, baru dikatakan dia kita bisa terangkan lebih jauh lagi. Adik-adik, itu dulu. Selamat belajar.